Nah, nikah seterusan dari yang kemarin. Jadi mau masuk ke WC pakai kaki kiri, kemudian pakai juga sandalnya, mau sampai nanti sandal WC, kemudian tutup juga kepalanya, ngangkui gocah. Nah, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi ketika masuk. Ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa anfani. Nah, ketika dalam jeding misalkan masuk jangan sampai pekaje on-launan. Nah, kemudian jangan sampai membawa sesuatu yang bertuliskan asmana Allah Ta'ala. Nikah jangan sampai membawa misalkan andi kocan lafaz la ilaha illallah tabak lampik badal la ilaha illallah cek sambil WC. Kalau kita punya kaos umpam bertuliskan sesuatu yang dimuliakan karena pada kocan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jangan sampai dibawa ke WC. Mau misalkan sampean ngombe luar. Karena apa? Ijlalan lahu, karena ngaku-ngaki dekat kan gelap sesuatu itu lafaz Allah. Lafaz apapun itu, kalau itu adalah ngandung umur yang agung, maka itu tidak boleh dibawa ke dalam WC toilet. Misalkan asmanan Nabi Muhammad, otabah nama-nama para malaikat, otabah orang-orang soleh. Sampean punya kaosnya kemper serah kena orang saya terkenal wali, jangan dicuci di WC lah, di luar saja lebih baik kira-kira. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai kita lakukan. Ijlalan lahu, karena amul ja'aki, karena ngaku-ngaki. Nah, misalkan namanya anak saya namanya Muhammad umpamanya, pas badai kau saya tolesen Muhammad. Kalau itu dimaksudkan untuk Nabi Muhammad, maka itu tidak boleh. Jadi misalkan badainya mana pasera, kebainya mana anang, kemudian kebayaki lampih senya mana kele wajah. Nah, kalau itu diniatkannya tulisan tadi adalah untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang sewali, jangan sampai dibawa ke jeding. Nah, tapi biasanya rata-rata kan tulisan itu tulisan Latin mungkin, benih tulisan Arab. Nah, kemudian sampai kita juga mainan di dalam jeding. Beda saya mainan di dalam jeding. Main game umpamanya. Nah, wala takbes. Jangan sampai kita main-main di jeding kayak abit keluh. Baca aca-aca dalam jeding, boleh pun tilpunan di dalam jeding umpamanya. Illa li daruratin, angin karena beda darurat. Misalkan kita dipanggil dari luar, kemudian kita menjawab, itu enggak apa-apa. Wala tarfa min saubika, benca ngangkat dari kelampina sampean kecuali seukuran yang memang itu takut kena najis. Mun karena takut kena najis rai kena patekian tak apa-apa. Jadi auratnya jangan sampai dibuka penuh. Karena ini ditulisnya itu pada masa jeding ki sekoni. Ki pakai gubuk derita menengah dulu. Gubuk derita nya. Ketela pakai dari jauh. Tembus pandang. Menutup pasara sampian sekiranya orang tak bisa ngabes. Ban majawa pasara sampian sekiranya suaranya tak keding. Apa boleh mulai rojek kan? Atuh. Jangan sampai jaraknya itu. Nah, misalkan sekarang kan sudah ada bangunan, keding betul mau diaing cara. Jadi sekiranya tak ekeding saya suara harus tuh kayak gitu.
Dan juga jangan sampai baunya tadi tercium. Ya pada emak mulai kecium. Kalau dulu mungkin iya, kan. Ntar ketalon sejauh, kan. Kalau sekarang kan melarat, kan. Paling ya mun bau ya lepas pun bau keluar, cen ventilasi. Tahu mungkin itu tutup, kan. Nah, jadi kalau dulu itu seperti itu. Jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Nah, sampean yang punya rumah misalkan belum bikin jedingnya, jangan bisa mengikuti ini, kan. Jadi madhep kalau di Indonesia berarti madhep ke laut atau bedaja, seperti itu. Ya mulai tadi tak apa, kan, karena ini sifatnya dulu itu adalah terbuka, kan, outdoor, jangan ring setia outdoor, kan. Jadi nggak apa-apa kalau sudah ada bangunannya, itu tidak apa-apa. Waqad yata'addaru fi dzalika fi badil abniyah. Jadi esepora mungkin nikah lah esepora hal-hal yang seperti tadi karena sudah bangunannya seperti itu nikah lakar esepora. Fayutafaru lil masyaqqati ben esepora karena memang kesulitan. Nah, kemudian akemi dalam aing senangan meskipun banyak. Misalkan mulai matura berapa? Dam. Nah, muntah akhirnya akemi dam hari. Mun pas akemi kapi semani bisa merusak kesucian air. Wa ingka nakasiron meskipun banyak. Illa indal hajati angin karena memang mau tidak mau harus keluar pada saat itu. Ya tak apa. Illa indal hajati. Nah, kemudian akemi sesuatu yang keras itu akan menyebabkan cipratan. Nah, setiap kerja melarat karena sudah rata-rata pakai tehel keramik. Cek melarat. Nah, kalau dulu itu pakai tanah yang gembur. Nah, untuk mensiasatinya seperti moneponduk yang ada pada itu toron, entah itu dikasih apa bisa lecen deh. Jadi tak kira nampes, meskipun nampes ini kan biasanya keadil benih nampes ke kita. Itu yang pernah ke pondok itu, nah jadi congkop itu biasanya turun ke bawah. Kemudian seakan-akan macam enggak beri oleh, nah jadi seperti itu. Nah, kalau sekarang kita ya remacarna sengas teteh kence sampai was-was ya nikah. Jangan sebuna Habib Abdullah, kita harus berhati-hati tapi jangan sampai keluar dari batas was-wasan. Toleh enteng keluh toleh was-was toleh kia. Nikah kelakuan setan. Jadi sekiranya kita sudah berhati-hati, kemudian menurut perkiraan kita sudah suci, empon nikah lakoni. Ya mun kerana dan badan apa boleh sambil mancing kan? Nah itu biasanya ya tak mas teteh. Jadi toju remacarana dimainkan ritmenya seakemi gila jangan sampai pedes. Nah, jadi usahakan seperti itu, kan. Mainkan alurnya, kan. Jangan langsung penancel, kan. Nah, jadi jangan sampai dan badan gelun, jangan sampai was-was tahun lagi ya. Karena apa? Karena paling ada kubur itu adalah dari air najis, air kemis cipratan kepada kita itu. Umumnya siksa kubur itu ya berasal dari sana. Apa? Karena kita merasa sudah suci dan ternyata kita tak mas teteh pas mencerat ke kelampina kita, ke badan kita, maka pada saat itu sholat kita tidak sah. Maka dari itu bisa jadi siksana kubur.
Nah, kemudian ca'akemi fi mahabirrihi, di tempat tertiupnya angin. Kalau lambe. Kalau sekarang kan sudah ada di bangunan semua. Kemudian fa'alaika bil istibra'i minhu. Nah, sampean nikah wajib juga istibro. Istibro itu artinya ngamri bebas. Maksudnya ketika kami lakar cek keluar kepire benih, maksudnya tidak ada yang tersisa. Jika istibro yang istibro itu dalam cara nama keluar, misalkan kita kencingnya itu tidak ada sisanya di dalam tekad kita, jadi semuanya itu sudah keluar. Nah, dalam cara istibro itu yang pertama dengan tanah yaitu dengan adhem. Nah, biasa nampak keluar amponoro. Kemudian natrid zakari itu bisa ditarik. Dekarnya gila tarik kemudian epesel saya bebel. Nah ya ya pokong daerah macara nah saya keluar kaki. Jadi macelan tanang benar dekar gila dirikin kalaban lembu ya dielus-elus yang gitu. Istinja kalaban betok. Nah ini kesesampurnaan boleh. Istinja itu adalah kalaban botoh kemudian menggunakan air. Mun ngala cokok maka antara aing di botoh lebih utama kalaban aing. Nah, kemudian misalkan kita mau ikut pakai batu juga, beda aing kan terus sempurna pakai batu juga. Maka kalau kubul itu pakai aing gelut. Dekar. Kalau di dekar ini itu adalah misalkan kita berdemat huruf, berdebentok mereka. Nah, nikah pakai aing gelut, kemudian pakai bentok. Kalau kubur saya budi pakai bentok gelut baru pakai aing. Jadi kalau kubur yang di depan dekar itu mun sampean ngalah sampurna, yang didahulukan adalah pakai air dulu baru pakai batu. Nah, wakul ba'dal istinja ngucap pasal sampean sama rena akela kenda yaitu Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Jika berdua lagi ya ketika sampean akela lestarin akela tuh misalkan nggak bisa bahasa Arab tak apa-apa, yaitu tuhanah ya Allah semoga engkau menjaga farjiku dari hal-hal yang keji misalkan seperti zina, kemudian sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Nah, timun misalkan kita nggak bisa Allahumma hasin farji minal fawahish kemudian wa tahhir qalbi minan nifaq, maka pakai jamaturah tak apa-apa. Jadi ketika sampean mareh akela bacalah doa tadi ya Allah moga-moga eraksa dari bareng-bareng saya tak genang tang farji ya. Kemudian sucikan juga hati saya dari kemunafikan. Kewajiban kita juga keharusan yaitu segala sesuatu yang baik maka kita harus pakai yang kanan, kecuali coba pakai yang kiri. Misalkan dalam makan, dalam angkui itu didahulukan yang kanan, ketika membuka pakai yang kiri. Nah, jadi segala sesuatu yang istiqdar maksudnya saya dianggap coba yang kecip-cip diambil maka pakai yang kiri. Tapi sesuatu yang bagus, yang baik, maka itu pakai yang kanan. Kenapa baik? Nah, kemudian munhasim, kalau kita bersin maka pelankan suara juga tutup mulutnya. Cekin kemain nih, biasa nampo ini kemain. Munhasim natural saja hasim orang, cekin kemain.
Nah, kemudian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, orang yang mendengar yarhamukallah, orang yang gelar yarhamukallah, maka kita yahdikumullah. Wala tabasok benca acopa pasira sampian illa an shimalika. Kalau kita mau meludahlah ke arah kiri, otabah benasokona sampian sekacer. Meludah itu ke kiri atau di bawah kaki kita yang kiri. Itu kalau kita mau meludah. Kemudian juga harus yang dilakukan termasuk sunnah Nabi adalah menutup kendi. Menutup kendi, colon-colon kendi gele itu kita tutup. Tempat keluarnya airnya tadi kita tutup. Nah, misalkan setia kan pakai galon, insya Allah sudah termasuk itu. Sudah otomatis memakai. Melambang, misalkan sampean ki ngakui teko, maka cukup putar tekoknya tadi, tutupnya tadi, maka lompung tak masuk. Kemudian menutup segala wadah. Jadi kalau wadahnya itu ada makanan mau orang-orang lamba atau sampai orang setia itu biasanya etong pagi. Wa ighlaqi babil manzili, menutup atau mengunci labeng aroma karena kita kunci napa boleh ketika kita mau tidur atau kita mau keluar rumah. Sampai tedung sampai kita memadamkan semua lentera. Mulambah nikah pakai lentera sebagai apa? Temar. Hah? Telempek. Nah, seperti itu melambang aku ingat. Jadi kita padamkan. Lentera dipadamkan. Kemudian misalkan bede-bede ada wadah itu terbuka sampai pagi, misalkan cerita aing gelap atau beda aing dalam gelas tak tutup, maka jangan sampai itu paginya kita minum, jangan diminum. Fala tasyrab katanya. Gunaaki jangan digunakan juga kecuali untuk menghilangkan najis. Anga soceh cuma kalau kita gunakan itu ada bahayanya. Jadi misalkan ada wadah, ada air di sana. Nah, sampai kita minum. Lebih baik misalkan kita simpan ke kejeding air gelap. Jangan sampai nampak boleh pas yenom di anak lah. Itu adalah suci. Air gelap lah karena suci. Cuma untuk memakainya itu ada bahayanya. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat anna fis sanati lailatan mubhamatan. Karena menurut Syekh Ibnu Arabi bahwasanya dalam satu tahun ada satu malam di mana malam ini tidak diketahui toron banyak penyakit. Nah, maka kalau ada wadah yang terbuka, penyakit gelap masuk ke dalam. Dan itu memang ada hadisnya Kiyah. Hadisnya ada dan disebutkan oleh Ibnu Arabi juga. Maka setiap wadah yang terbuka apa boleh untuk minuman, pas sampai nginep terbuka, semalaman itu terbuka, maka jangan sampai diminum. Apa boleh kebainak kanak lah. Nah, oleh karena itu Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menutup segala sesuatu yang akan kita konsumsi, kakanan apa. Biasanya malam nih kan banyak, salah satunya tadi penyakit, kemudian banyak hewan yang mencari makanan, terutama cek nih katorol, dan itu memang membawa bakteri kan, dekat kanan. Jadi cek nih kan biasanya turun ke lantai, ke bawah. Apa boleh munero mana tadi rengi? Itu biasanya cicak akan turun ke bawah mencari makanan. Nase saya katakan. Nah, ketika mulut cicak itu nempel, itu biasanya menyebabkan bakteri. Nah, inilah syariat Islam mereka. Jadi hal-hal yang kecil pun diajarkan di Rasulullah. Dari mulai matiin lampu
atau materi telempe mun lampu setia pas boros kan semanjir bukan karena mun lampu mungkin takut kebakaran mun setia boros. Tapi memang dari segi kesehatan kita tidur dalam keadaan gelap itu lebih baik. Jadi katanya penelitiannya kalau kita tidur dengan lampu yang padam itu lebih baik pada kesehatan, lebih tenangan, benih nyaman. Karena tidur itu kata Imam Ghazali benih nyaman. Tidur itu akan kita rasakan ketika kita bangun. Jadi saya kocak tedung nyamannya tak ada. Kita tidur itu kita tidak merasakan apa-apa. Nggak ada tidur yang nyaman itu. Nah, ketika bangunnya baru kita merasakan nyaman. Nah, kemudian wa idza lam tajid ma tuti bihil ina faj'al alaihi mudan wa dhkur ismallahi alaihi wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, kemudian kita tutup, misalkan tak nemu ke tutup nyari kajuh, kemudian bacakan bismillah, kemudian sampean tawakal pasrah ada Allah. Misalkan ejeding itu kan buat bak terbuka, nah, itu biasanya nggak kita tutup kan. Nah, bisa pakai kajuh tutup meskipun tak full kan. Nah, kemudian kita bacakan bismillah di sana. Ataupun misalkan tekong cari sesuatu meskipun tidak tertutup semuanya, bacakan bismillah. Nah, makanya karena memang kenapa boleh seperti hal-hal yang seperti itu, jin nikah lakar masuk terhadap sesuatu yang terbuka. Jadi itu memang ada hadisnya. Jin nikah biasanya masuk ke sesuatu yang terbuka, sesuatu yang tidak terkunci. Makanya ketika maghrib itu tutup romanah, maka itu memang benar pada hadis ya kan. Jin setan nikah tak bakal masuk nikah. Jin adalah pada dalam Roma percuma pakai itu tuh. Tapi sunnah nabinya seperti itu. Ketika sudah maghrib tiba kita tutup. Ini pola-pola jinnya kiamain kiamain kita sudah tutup. Nah, makanya ketika ada misalkan seperti karena memang saya kocak jin itu di dalam banyak pembahasan itu lakar bisa kiyah kan ngale sesuatu masuk terhadap makanan nekanoro, kemudian ketika kita jima jin juga bisa ikut itu ada kan. Makanya di dalam makanan baca bismillah dalam segala hal itu berarti kira karena takut dijoinin sama jin jauh dari jin. Hanya mun eroma nanti kita tutup makanan semua karena otak teko sebeda aingnya itu kita tutup usahakan. Sepertama karena takut Cangkih Bursa Ibnu Arabi bahwasanya di satu malam itu ada satu malam di mana setiap tahun itu ada satu malam yang akan turun penyakit. Saya nomor 2 takut banyak hewan, saya membawa bakteri, saya membawa virus. Kemudian saya nomor 3 jin yang ikut join pada makanan kita. Nah, ketika kita tutup jin nikah katanya nggak bisa. Sesuatu yang kita kunci jin nikah tak bisa. Karena itu memang ada hadisnya. Beda hadis ya, kan. Meskipun katanya jin itu makhluk halus kan. Bisa hapus tembus. Tapi di dalam hadis Nabi itu ada pengecualian. Seperti pintu yang terkunci itu jin tak masuk. Jadi memang ada kesengajaan dari kita untuk menutupnya. Kemudian apa boleh pas bacain bismillah dikeri, maka jin insya Allah tak kira masuk, tak kira ikut join. Gimana Nabi saya ada yang ingin ditanyakan? Silakan.